Shalom, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Bagi yang masih di luar mungkin bisa diingatkan untuk segera masuk karena kita akan segera memulai ibadah. Kita sama-sama bersyukur kita masih bisa beribadah di tempat ini. Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Hingga saat ini kita masih bisa beribadah tanpa kekurangan suatu apapun. Itu juga sebuah kasih karunia dari Tuhan. Jadi kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan kita baik, Tuhan yang terus menjaga kehidupan kita semua. Sebelum kita memulai untuk doa buka, kita mau menyanyikan satu lagu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan.
setiap firman yang diberikan Tuhan bukan dari dia sendiri tapi benar-benar berasal daripada Tuhan, dan ada firman yang menguatkan, yang mengubahkan setiap daripada kami Tuhan, sehingga selesai ibadah ini Tuhan kami tidak menjadi orang yang sama lagi, tapi kami diperbaharui ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang membebaskan kami Tuhan. Kami berkati untuk setiap pelayan Tuhan, Kau yang berikan hati yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Biarlah Tuhan ada hati seorang hamba Tuhan yang tulus untuk melayani Engkau dengan segenap hati, memberikan yang terbaik ya Tuhan yang bisa mereka lakukan, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang melingkupi ya Tuhan, Kau yang jaga setiap daripada kami pada ibadah kami pada hari ini. Kau yang tutup tembus Tuhan dan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan kami bisa beribadah dengan tenang, kami mau bersukacita, kami mau menyembah Engkau, memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah ada puji-pujian, biarlah ada hati yang meninggikan Engkau Tuhan, ada persembahan yang harum ya Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Siap memuji Tuhan? Amin. Saya ingat ada satu hamba Tuhan yang bilang bahwa waktu kita memuji Tuhan itu gak membuat Tuhan makin sayang sama kita, karena Tuhan itu udah sayang sama kita. Ya, Dia bahkan mati buat kita. Tapi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kitalah yang akan menjadi lebih sayang sama Tuhan, karena kita makin melihat betapa baiknya Dia, betapa setianya Dia. Itulah Tuhan kita. Siap memuji saudara pada pagi hari ini? Saya nggak dengar suaranya. Siap memuji? Berikan sorak-sorak yang buat Tuhan. Mari kita menyanyi dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin, saudara.
hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami di sini untuk datang ya Tuhan, untuk memberikan segalanya kepada Engkau ya Tuhan. Hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Dalam kesesakan kami ya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Saat kami goyah, Kau kuat kami, Kau berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas itu. Terima kasih. Kesesakan Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jatuh
sebenarnya kami akan mendengarkan firman Engkau Tuhan. Biar Tuhan Kau membukakan setiap hati kami Tuhan. Biar setiap firman yang kabur Tuhan sungguh-sungguh bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada bagian ini kita dipercepat persembahannya cepat untuk persembahan. Bagi saudara-saudari yang belum mendapatkan amplop dan pulpen, silakan ajukan tangan. Nanti ada petugas kasir yang akan membantu untuk memberikan amplop dan pulpennya. Ada? Dan ada semua saudara-saudari. Saya juga memberitahukan bahwa kita ada program baru dari University yang bertujuan untuk memberikan nasi bungkus kepada saudari-saudari kita. Jadi bagi saudara-saudari yang ingin berkontribusi dalam program ini bisa menulis di amplop pada kolom lainnya dengan keterangan Feed the City. Jadi di setiap nasi bungkusnya kita sudah sepakat untuk menghargai nasi bungkusnya 10.000. Amin saudara. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, karena kami telah beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap dari kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melakukan persembahan dan berdoa yang terbaik dari kami Tuhan untuk memuliakan Engkau dan kerajaan-Mu di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mari lihat pengumuman pada minggu ini. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Happy birthday kepada Royce Ambarita pada tanggal 15 Februari. Gogo Trifai pada tanggal 17 Februari. Darlene Olga Paulina pada tanggal 19 Februari. Sabrina Baban pada tanggal 19 Februari. Bapak Yosep pada tanggal 20 Februari. Tuhan Yesus memberkati. See you next week and God bless you. Seberapa besar persoalan yang sedang kita alami saat ini. Firman Tuhan ini biar menguatkan setiap dari kita. Amin saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pengharapan tidak mengecewakan.
Amin. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita baca sekali lagi ya saudara. Dan pengharapan dalam Tuhan ya. Tidak, sama-sama, 2, 3 ya. Tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mungkin beberapa dari kita merasa bahwa pengharapannya sudah pupus, pengharapannya sudah mulai, kalau orang udah mulai menghilang. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah itu sudah telah dicurahkan. Bukannya akan dicurahkan, bukannya belum dicurahkan, tapi udah dicurahkan dalam hati kita. Karena kita menemukan kasih Allah di dalam hidup kita. Kita menemukan bagaimana Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Kadang-kadang kita lupa Tuhan itu mengasihi kita. Kadang-kadang kita nggak sadar Tuhan itu mengasihi kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa saya dikasihi Tuhan nggak ya? Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol, ya mungkin saya ngobrol sedikit ya, Ica ya. Mamanya Ica sakit cukup lama saudara. Di dalam waktu-waktu yang dimana dia harus menghadapi mamanya yang sakit, gak gampang. Sampai pada satu poin di dalam kehidupan dia bilang, Tuhan mana? Ya, Tuhan kok gak sayang sama saya? Tuhan kok sayang sama keluarga saya? Tuhan mana? Kok gak tolong mama? Pengharapan mulai meredup, pulang harapan mulai menghilang, dan sudah mulai meragukan akan kasih Tuhan. Tidak menyadari bahwa kasih Tuhan itu ada selalu dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Tapi dalam masa-masa yang sulit, kita merasa banyak kecewa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati saudara dan saya. Dan pada waktu itu Tuhan banyak berbicara dengan kita. Kadang-kadang ada masa-masa di dalam persoalan dalam kehidupan kita, Tuhan deal sama hati kita. Benar gak kita benar-benar mengasihi Tuhan? Benar gak kasih kita itu tulus, pure, gak ada maunya? Kadang-kadang banyak kali kita mengasihi Tuhan karena kita tahu Tuhan akan memberkati kita. Atau kita mengasihi Tuhan karena kita tahu Tuhan akan menjaga kita. Kita mengasihi Tuhan karena kita tahu Tuhan akan membuat semuanya baik-baik saja. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan berperang di depanku. Berarti jalan kita aman karena Tuhan berperang di depan kita. Tapi waktu kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa kita yang rasanya berperang, Tuhan bukan di depan saya, tapi Tuhan di belakang saya ngumpet. Tapi kita tanya, Tuhan mana? Tuhan mana? Tuhan hilang. Kasih Tuhan mana? Gak ada. Saya gak merasakan kasih Tuhan. Saya belajar mengenai merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak bisa dirasakan pada waktu hati kita gundah, pada waktu hati kita marah, pada waktu hati kita kecewa, pada waktu kita melihat bahwa Tuhan gak adil. Gak bisa kita rasakan. Kasih Tuhan hanya bisa dirasakan pada waktu kita bersalah sama Tuhan, pada waktu kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ada di dalam tangan-Mu. Saya gak berdaya, saya gak sanggup, tanpa Engkau saya gak bisa survive di dalam kehidupan ini. Saya tahu kekuatan saya hanya di dalam Engkau. Saya tahu saya gak bisa mengandalkan kekuatan saya, hebat gagah saya. Saya hanya mampu mengandalkan Engkau. Dan saudara, pada saat itu saudara, kita melihat bahwa pengharapan tidak akan mengecewakan. Amin saudara. Mungkin Ica boleh maju, Ica. Lebih seru kayaknya kalau dia cerita. Ica, maju Ica.
keluarga Bu Linda juga menguatkan saya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kadang hati kita tuh goyah karena Tuhan sama sekali nggak membantu kita dalam 3 bulan lebih. Cukup lama untuk menunggu Tuhan menjawab doa kita. 3 bulan itu waktu yang nggak cepat, waktu yang lama banget. Tapi dalam hati kecil saya percaya Tuhan bakal ngabulin doa saya, ngabulin doa kakak-kakak saya untuk menyembuhkan mama. Di situ juga saya belajar untuk menerima keadaan yang Tuhan berikan. Saya nggak tahu, awal saya nggak tahu kenapa Tuhan kasih cobaan berat banget, begitu berat untuk manusia, sampai-sampai kita tuh menyerah, kita nggak sanggup sama sekali. Tapi pada akhirnya kita percaya pada Tuhan. Tuhan pasti menolong anaknya. Tuhan pasti kasihan sama anaknya. Gak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Dan puji Tuhan, mama saya sudah baikan. Tuhan mengabulkan doa kita selama 3 bulan lebih. Dan sekarang mama saya juga sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang tadinya agamanya Buddha, sekarang mama mau masuk ke Kristen. Dan kalau misalnya sudah sehat, sudah benar-benar sehat, mama mau ke gereja. Saya tahu Tuhan punya rencana yang begitu indah untuk keluarga saya. Sehabis hujan ada pelangi, dan itu jadi setia Tuhan. Saya percayakan hal itu. Terima kasih. Di Ibrani 6 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pengharapan itu adalah saum yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang kalian. Waktu saya mengerti, saya ingat ada salah satu orang teman saya mengarang lagu ini ya, kalau sudah tahu kenal Yusak Kencana. Waktu kita tidak ada di dalam masalah atau persoalan, mungkin buat kita nggak perlu pengharapan ini, semuanya aman. Tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan masa-masa sulit kita perlu pengharapan. Karena ini yang membuat kita kuat, dan ini yang membuat jiwa kita aman. Bicara mengenai di belakang tabir, sawu itu dilabuhkan, ditaruh di belakang tabir, yang artinya di tempat yang kita nggak bisa lihat, ketutup, ada tabir yang menutupi. Tetapi waktu kita berikan pengharapan kita kepada Tuhan, sawu itu ditaruh di belakang tabir. Kita harapkan atau percaya, walaupun kita nggak bisa melihat, tapi kita tetap percaya. Saudara, mungkin di sini ada yang belum ada yang pernah meninggal dan hidup kembali, nggak ada kan? Tapi kita semua percaya, waktu kita nanti mati atau meninggal, atau Tuhan panggil, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dan pada waktu kita menaruh saung kita di belakang tabir, di tempat yang kita nggak bisa lihat, unpredictable, kita nggak bisa tahu Tuhan itu bisa nggak, atau Tuhan itu mampu nggak. Bahkan kita pasti tahu Tuhan mampu, dan tapi kita sepertinya meragukan. Dan waktu kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, waktu kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kita akan menjadi kuat. Amin, saudara. Dan jiwa kita menjadi aman. Ada banyak hal, cerita-cerita beberapa bulan yang lalu, juga cerita bagaimana bisa
Saudara, waktu kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, aman bagi jiwa kita. Kita nggak bakal gila, saudara, karena kita percaya semua yang Tuhan berikan, semua masalah yang terjadi membuat kita lebih lagi menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ini yang saya percaya, bahwa banyak hal kita harus bergantung bukan kepada kekuatan manusia hebat gagah kita, tetapi bergantung kepada Tuhan. Kita percaya waktu kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, kita akan menjadi semakin kuat. Amin. 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 Saya mau minta kalau bisa anak juga maju sedikit bersaksi untuk pengharapan. Dia mah heboh banget, saudara ya. Masalahnya gak banyak, gak sedikit maksudnya, tapi dia tetap maju, dia tetap bisa menguatkan orang-orang di sekitarnya, dia tetap kuat dalam masa-masa yang sulit. Kita mendengar kesaksian tujuannya satu saja, supaya kita dikuatkan. Amin. Bukan karena orang yang berdiri di depan lebih hebat dari kita, bukan. Kita dikuatkan dari kesaksian demi kesaksian. Boleh kan? 5 menit. Pasti saya disuruh ngomong begini karena pembicara belum datang kan? Ya kan, pembicara belum datang kan? Dek, biar gak sedih, coba lagunya lagu praise deh. Ya, jadi gini, sebenarnya saya sama seperti Ica ya. Jadi saya juga nggak tahu sih Ica. Kalau ternyata kita senasib ya. Mama saya juga, mami saya sakit dari awal November kan. Jadi kemarin saya sempat bilang waktu awal mami saya sakit, saya sempat bilang sama Bu Dinda, ini apa lagi sih Bu? Saya bilang gitu. Tahun lalu udah papi saya, kemudian COVID, gitu kan. Udah COVID, yang buat saya paling stres adalah saya nggak bisa kemana-mana. Kaki saya kan panjang, saya senangnya kan pergi-pergi gitu kan, saya nggak betah di rumah. Gara-gara COVID saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa nge-gym, saya nggak bisa ketemu teman-teman, saya nggak bisa kerja gitu kan, karena kerjaan saya kan ketemu orang-orang. Terus udah gitu, COVID-nya udah mulai kayak reda gitu, kemudian jebret aja gitu, mami saya sakit stroke gitu kan. Dan buat saya itu sesuatu yang saya nggak expect banget gitu loh, kalau misalnya mami saya nggak stroke. Jadi buat saya kayak apa sih, orang tua saya tuh dua-duanya tuh sehatnya kelamaan. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalnya punya orang tua yang sakit-sakitan itu lebih biasa, karena udah sering sakit itu lebih biasa. Tapi begitu kayak saya nggak pernah punya orang tua yang sakit. Jadi papi saya sampai 86 tahun, mami saya sampai 80 tahun itu nggak pernah sakit. Jadi saya nggak tahu how to deal with it gitu loh. Saya nggak tahu bagaimana saya harus gimana ya. Kayak mikirnya udah nggak bisa gitu kan. Kemudian bukan cuma sekedar stroke, mami saya juga stroke itu memicu dia punya demensia mengarah ke Alzheimer-nya gitu. Jadi sehingga kalau cuma stroke aja itu sebenarnya buat saya masih mending ya, karena ya udah bisa di fisioterapi, jarum itu bisa sembuh. Tapi begitu dia ada demensia, memicu demensia ke Alzheimer-nya itu yang membuat mami saya udah kayak bukan mami saya lagi gitu loh. Jadi kayak udah marah, ngamuk, ngelokot gitu kan. Awal-awalnya saya hampir give up. Saya udah semikir ini gue nggak tahan, gue tinggalin dia. Bisa gila dong, bener kata Bu Dinda, itu bisa gila gue nih kalau misalnya kayak gini gitu kan, aku pikir gitu. Tapi ya puji Tuhannya, benar sih yang kata Bu Linda, pada saat kita berserah sama Tuhan, pada saat kita benar-benar Tuhan emang kayak bawa aku ke satu titik dimana berhenti mengandalkan diri sendiri, berhenti mengandalkan kepintaran kamu, berhenti mengandalkan logika kamu, berhenti mengandalkan bahkan mengandalkan orang lain, mengandalkan adik sendiri, mengandalkan saudara-saudara ya. Jadi berhenti benar-benar mengandalkan orang lain. Aku sampai ke satu titik di mana aku cuma bisa ngandelin Tuhan. That's it. Dan aku kadang-kadang, aduh Tuhan kenapa nggak audible ya? Aku butuh gitu loh, butuh Tuhan tuh maunya apa sih? Aku harus gimana? Semuanya seringkali aku mutusin sendiri gitu. Tapi ya, sejak aku bilang, aku sangat bersyukur, puji Tuhannya, aku bisa ketemu satu dokter yang
Karena aku juga nggak tahu sih dokter itu ya cap cip kembang kuncup aja aku nggak pernah tahu tuh dokter syaraf gitu ya. Aku ketemu sama dokter itu, mami dikasih obat yang sekarang bikin dia kalem banget. Ya jadi sekarang aku mulai nggak bisa kerja, masih bisa ditinggal kayak sekarang bisa ke gereja bisa ditinggal. Kalau enggak mah nggak bisa. Aku jujur aku pakai suster dua-duanya nggak sanggup. Kalau aku nggak ada di rumah, dua-duanya nggak sanggup. Mereka selalu bilang bu jangan kemana-mana, bu jangan kemana-mana gitu kan. Karena mereka nggak sanggup kalau mami lagi ngamuk, mereka nggak sanggup untuk handle-nya. Satu suster udah mau resign, untung nggak jadi. Karena dan aku juga bersyukur Tuhan kirim 2 perawat yang baik banget gitu. Jadi mereka sangat helpful gitu buat aku. Tapi prinsipnya gini sih, yang aku belajar yaitu Tuhan akan bawa kita ke satu titik di mana kita tidak mengandalkan siapapun dan Tuhan akan menyatakan bahwa Dia sangat dapat diandalkan gitu. Jadi dan aku juga cuma berpikir kalau udah saat-saat kayak gini biasanya aku melatih supaya logikaku yang maksudnya bukan emosi ya, tapi logikaku yang main. Kalau misalnya kalau emosi nanti ini buat aku ya. Nanti kalau pikir kalau aku emosi nanti aku nggak bisa mikir bener gitu ya. Jadi aku cuma pikir aku suka katakan sama diriku sendiri jangan cengeng deh nak. Semua orang punya masalah kok dalam hidup. Jadi kamu jangan cengeng. Ya, kamu jangan jangan mengharapkan semua orang perhatian sama kamu pada saat kamu susah. Enggak. Justru di saat seperti ini kalau bisa kamu yang perhatiin orang lain. Jadi kadang-kadang aku suka ngerasa aku suka melihat dan mendengar beberapa cerita dan aku suka kagum hebat ya ada orang-orang yang masih misalnya hidupnya susah tapi dia masih bisa jadi berkat buat orang lain. Dia masih hidupnya banyak masalah tapi dia masih bisa encourage orang lain gitu. Jadi aku mau seperti orang, aku mau jadi orang seperti itu gitu loh. Aku nggak mau jadi orang yang baru punya masalah sedikit terus udah gitu ngember di sosmed ya, terus udah gitu ya curhat kayak gitu ya, pokoknya ya terserah sih. Aku pikir aku nggak mau jadi kayak gitu. Aku pengen ya walaupun aku banyak masalah, aku pengen tetap jadi berkat, aku pengen tetap encourage orang lain, aku pengen bisa tetap kasih semangat sama orang lain. Karena kembali lagi aku katakan sama diriku sendiri, aku jangan cengeng. Gak cuma kamu yang punya masalah, semua orang juga punya masalah, cuma masalahnya beda-beda ya. Jadi buat orang dan Tuhan tahu kok kemampuan kita ya Cak. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing dalam menghandle masalah kita. Tuhan gak akan kasih kamu masalah itu kalau Tuhan tahu kamu gak sanggup. Kalau Tuhan kasih kamu masalah itu, Tuhan tahu kamu sanggup. Itu juga sih yang Tuhan katakan sama saya. Jadi kalau misalnya aku lagi down, lagi capek, Tuhan cuma bilang Tuhan gak akan kasih masalah itu ke kamu kalau misalnya aku tahu kamu gak sanggup. Dan kembali lagi Tuhan sering ngingetin bahwa kalau kamu capek ya datang ke aku gitu. Dan Tuhan firman Tuhan juga mengatakan bahwa datang ke saya gitu, datang ke aku saat kamu lelah gitu. Dan kembali dan satu hal yang terakhir Tuhan ingetin sama aku adalah tinggal di dalam aku. Karena di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Tinggal di dalam aku, abide in me, abide in my words, consume in my words gitu loh. Jadi apa sih ya, benar-benar ya nggak lepasin Tuhan deh. Apapun yang terjadi nggak lepasin Tuhan, jangan tinggalin Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, ya kayak gitu-gitu sih. Jadi ya itu yang benar-benar bikin saya kuat dan buat aku bersyukur aku masih punya keluarga rohani seperti ini. Dan satu lagi yang aku pengen share juga, aku bersyukur aku memutuskan untuk tetap ke gereja walaupun dalam keadaan seperti ini. Karena aku punya pilihan untuk aku nggak ke gereja, gitu. Aku pikir aku excuse aja, jujur ya aku excuse. Gue kadang-kadang bilang aja mau Linda, aku nggak bisa ke gereja, mau nungguin mami gitu kan. Padahal sebenarnya males kadang-kadang. Ya, cuma aku bersyukur Tuhan bikin aku tetap datang ke gereja. Karena datang ke gereja ini kasih kekuatan baru. Walaupun mungkin aku nggak ngobrol sama, jarang juga ngobrol sama Bu Linda. Aku tahu Bu Linda juga habis kebaktian juga dia banyak urusannya. Aku juga jarang ngobrol sama pimpin yang gimana ya. Aku ngobrol sama pimpin soal
begitu aku datang ke gereja, atmosfernya beda, spiritnya beda. Itu yang benar-benar menguatin sih. Jadi pada saat kita ada dalam masalah, pada saat dalam kita diproses sama Tuhan, aku nggak mau ngomong tidak ada masalah ya. Pada saat kita diproses sama Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan, jangan menjauh dari saudara-saudara seiman kita, keluarga rohani kita, tetap datang. Istilahnya gini deh, mau dapat sesuatu kayak kagak deh, pokoknya saya datang aja ke sini gitu. Tapi karena dengan sedikit pasti dapat sesuatu gitu sih ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bisa tolong Masya matikan lampunya. Kesaksian yang luar biasa, tapi saya percaya benar yang seperti Nabi bilang bahwa setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Kelihatannya masalah kita paling besar, tapi waktu kita lihat masalah orang lain, ada masalah yang lebih besar dari masalah kita. Jadi fokusnya jangan ke masalahnya, tapi fokusnya sama Tuhan aja. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for dalam kasih Tuhan ada pengharapan yang baru akan masa depan, akan hidup kita. I live for you. Hari ini buka hatimu, angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Serahkan hidupmu di dalam tangan-Mu. Every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way. Music dengan pelan. Serahkan sedang hidup kita dalam tangan Tuhan pagi hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang kita masih alami hari ini, pandemi, kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Banyak hati mulai kehilangan pengharapannya. Saat seorang kehilangan harapannya, pasti dia kehilangan hidupnya juga. Karena itu hari ini saya teringat satu ayat Rangkapan pasal 3 ayat 22, 23. Biar ini yang menjadi kekuatan buat kita, pengharapan yang baru dalam kita, bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan engkau menaruh harapanmu sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu seperti salib yang teguh, yang membuat kita tidak terombang-ambing. Apapun yang terjadi hari ini, apapun prediksi hari ini tentang keadaan bangsa negara kita, keadaan pandemi ini, tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Tetap percaya Tuhan yang pegang kontrol atas hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan ini. Karena dia ini menjadi kekuatan buat saudara, bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas.
terbatas, bahwa kasih Tuhan itu layak untuk saudara taruh pengharapanmu di dalamnya. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan akan melihat hal yang luar biasa. Sama-sama sebelum kita nanti berdoa menyembah Tuhan hari ini, kuatkan hatimu saudara, apapun yang terjadi, bahwa Tuhan setiap hari kasih-Nya selalu baru bagi saudara. Setiap hari tidak pernah berkesudahan. Ciri-ciri kasih Allah itu unending, tidak pernah berakhir, unconditional, tanpa syarat. Bagaimanapun keadaanmu hari ini, mungkin kau sedang terpuruk, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membuang dan membiarkan engkau. Sekali kau dikatakan anaknya, pasti Dia akan bertanggung jawab untuk setiap hidup kita. Sama-sama kita lihat ayat ini, Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Hari ini biar saudara bawa pulang ayat ini, dikuatkan pagi hari ini, dan saudara benar-benar akan lihat pengharapan dalam Tuhan. Hari ini walaupun hanya sedikit yang saudara punya, saudara mulai kehilangan dasar untuk berharap hari ini. Percayalah bahwa dalam Tuhan yang memberi kekuatan buat setiap kita untuk tetap berharap kepada-Nya. Selalu baru setiap pagi kasih Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul. I live for you, I live for you. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way, Lord, have Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you, I live for you. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way, Lord, have your way. Ayat 22, Ratapan 3, ayat 22 dan 23. Ayat 20 berkata, ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Semuanya saudara yang percaya firman Tuhan ini, amin. Bahwa tidak pernah habis-habis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Hari ini kalau kau berpikir Tuhan sudah berhenti mengasihi engkau berpikir pandemi nggak selesai berarti Tuhan meninggalkan kita, itu salah besar. Tapi justru disinilah bukti bagaimana Tuhan tidak meninggalkan saudara. Setahun kita sudah lewati dan keadaan kita sangat luar biasa diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan apa yang telah terjadi hari ini, hari ini bukan masa penghukuman bagi setiap yang percaya, tapi hari-hari ini masa pemurnian bagi iman kita. Dan engkau tetap bertekun, tetap taat, tetap setia sama Tuhan. Engkau akan melihat tangan Tuhan yang akan memelihara setiap saudara. Hari ini imani pulang dari tempat ini, saudara pulang bukan hanya sekedar dari bawa perkataan manusia, tapi pulang dari tempat ini kau diteguhkan bahwa apapun yang kau lakukan jangan pernah gentar. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Hari ini tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dengan saudara. Apapun itu, Roma berkata, dalam Roma dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah atas kita. Hari ini mungkin pandemi ini tidak bisa memisahkan kasih Allah atas kita. Sakit, penyakit, luka, keadaan yang terpuruk tidak bisa memisahkan kasih Allah atas kita. Hari ini bagi saudara ini yang mungkin ragu, mari balik lagi sama Tuhan. Mari sebelum pulang dari tempat ini, saudara serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Mari saya rindu kita semua angkat tangan, buka hati di hadapan Tuhan hari ini. Karena ku berikan hatiku, ku berikan hati. Karena bersama-sama dari hati ini dan jiwaku semua bagimu Tuhan, semuanya bagi di dalam hidupku, di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan ku berikan hatiku, ku
Saya sangat percaya hari ini kehadiran tempat ini tidak kebetulan.
Apapun yang terjadi di hidupmu hari ini, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih punya rencana yang indah. Saya undang Hormat sudah bisa maju ke depan bagi saudara yang mendoakan sampai kita naikkan pujian bersama-sama. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Come on, let's sing. Lord, I give you my soul. I give you my soul. Asalnya dari mana berkatnya, kami nggak tahu caranya gimana, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan membuka jalan. Seperti Ishak menabur tahun-tahun yang kering, dia menuai luar biasa 100 kali lipat. Hamba berdoa biar firman ini yang datang kepada kami hari ini menjadi kenyataan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Diberkatilah setiap ladang usaha kami, diberkati apa yang kami kerjakan dan pekerjaan tangan kami di dalam nama Yesus. Tuhan bukan tempatnya yang membuat kami diberkati, tapi karena Tuhan yang telah memberkati setiap kami. Kami mungkin tidak mengerti caranya hari ini, tapi kami percaya tangan Tuhan yang akan memelihara. Kalau berdoa hari ini Tuhan, apa yang dikerjakan oleh umat-Mu buatlah itu jadi berhasil. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa hari ini akan jadi pemulihan bagi setiap ekonomi saudara-saudara seiman yang hari ini tetap berharap sama Tuhan. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lihat setiap iman kami pagi hari ini. Tuhan biar iman sebesar biji sawi sekecil itu pun dapat memindahkan gunung kata Engkau. Dan hamba berdoa hari ini dalam nama Yesus Tuhan, biar kami bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa, saudara ingat hari ini, jangan sampai pudar imanmu, jangan sampai hilang imanmu, walaupun tidak hanya sedikit, walaupun hari ini saudara sulit untuk berharap, tapi ingat bahwa janji Tuhan ya dan amin bagi saudara. Tetap berharap, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak muda hari ini yang hadir di tempat ini Tuhan, yang telah kehilangan jalannya, kehilangan harapannya, kehilangan arah hidupnya hari ini, hamba berdoa biar kasih-Mu hari ini membawa setiap kami kembali menuju kepada Engkau. Tuhan, hamba berdoa setiap rumah tangga yang selalu goncang hari ini Tuhan, hamba berdoa biar kasih-Mu yang membawa hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara suami istri hari ini, biar kasih-Mu yang mengintervensi hari ini, mengambil alih Tuhan segala keterpurukan, setiap luka, setiap pahit, setiap sedih yang ada dalam setiap rumah tangga. Hamba berdoa gantikan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Aku berdoa hari ini ada pemulihan dalam setiap keluarga, ada pemulihan dalam setiap hubungan rumah tangga, ada pemulihan dalam setiap hubungan suami istri di dalam nama Yesus. Aku berdoa hubungan anak dan orang tua Tuhan hari ini yang terputus akan disambungkan kembali dalam kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berdoa hari ini Tuhan, kasih hadirat-Mu setiap hati kami. Oh Rabasyata Karalabata Karalabasyata, thank you Lord. Pulihkan gereja ini, bangun setiap anak-anak muda di gereja ini untuk menjadi yang lebih dan lebih lagi, tiang penopang gereja ini. Hamba berdoa bangkitkan jenderal-jenderal-Mu di gereja ini dalam nama Yesus. Bangkitkan generasi yang baru, generasi yang akan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan, generasi yang akan memberikan harapan bagi banyak orang di sekitarnya
Di dalam nama Yesus, aku tolak setiap kuasa-kuasa roh jahat coba mengganggu setiap mereka, coba memecah belah mereka. Di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini. Aku berdoa biar hanya kasih-Mu, hanya roh-Mu yang penuhi tempat ini, penuhi setiap hati mereka. Oh Jesus, oh Rabbi Jasa Karama, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Rabbi Karama, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Bless the Lord on my soul, bless the Lord on my soul. Haleluya. Angkat tangan saudara sama-sama, katakan dengan imanmu hari ini, nyatakan kemenangan dengan ucapan syukurmu. Mari bersama katakan, thank you Lord. We blessing your holy name Lord. I worship you. Sama-sama katakan saudara, katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Here you go. Oh my soul. Worship His holy name. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul. Oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Hari ini kami menggalakkan setiap kekuatan kami, setiap ketakutan kami, dengan iman kami dalam Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai persembahan saudara. Bahwa Allah luar biasa. Sing like never before. Oh my soul, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di dalam nama Yesus, siapa yang membawa hari Tuhan? Ada kekuatan yang ada, ada pengharapan yang ada. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Kami bagi hari ini, worship His holy name. Ya Allah, sing like never before. Oh my soul, oh my soul. Kami lagi saudara nyanyikan semangat nyanyian kemenanganmu kami hari ini. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy Hari ini Tuhan, kami percaya hati kami diberkati Tuhan. Karena Engkau sendiri Tuhan pada hari ini melawat kami ya Bapa. Biar firman-Mu, biar kebenaran-Mu, biar setiap kesaksian Tuhan menguatkan setiap dari kami. Harapan di dalam Engkau tidak akan mengecewakan. Hari ini Tuhan, kami mau tutup ibadah kami Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Allah, pengharapan yang dari Allah, pertolongan dari Allah, penghiburan yang dari Allah, kekuatan yang dari
dari Allah akan menyertai kau dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua jemaat Tuhan mengatakan Amin.